Jika Yerusalem saat ini sudah diklaim oleh Amerika sebagai ibu kota Israel, itu pertanda Masjidil Aqsa akan ada dalam kehancurannya. Kiblat kita yang pertama akan terancam segera dihancurkan. Jika Masjidil Aqsa dihancurkan, maka tidak lama lagi sinagog Yahudi, istana Dajjal akan segera berdiri di tanah Betel Meuria. Israel ini sedang melakukan percepatan. Benyamin Netanyahu pernah didatangi oleh Rabi Yahudi, Rabi tertinggi Yahudi. Sudah banyak kemajuan yang terjadi. Apa yang kau lakukan bagus, progresnya luar biasa. Tapi kenapa Mesias belum juga datang? Lakukan percepatan agar Mesias segera datang. Ini percepatannya. Yerusalem diklaim menjadi ibu kota Israel, dan kalau itu sudah terjadi, Masjidil Aqsa akan diruntuhkan, maka sinagog dalam waktu singkat akan berdiri, dan jika sinagog sudah berdiri, Dajjal akan segera datang. Kedatangan Dajjal ini akan terjadi di mana mereka Zionis Yahudi akan menjadi pasukannya. Dan luar biasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pasukan inti dari pasukan Dajjal itu bukan Zionis Yahudi. Ya, maksudnya bukan mereka yang berangkat dari Israel, tapi justru adalah Yahudi dan berangkat dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Dari sini saya paham, Syiah dan Zionis itu sama, 11-12. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Dajjal akan dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Isa AS. Ketika itu Nabi Isa turun ketika kaum muslimin akan sholat subuh berjamaah. Wa imamukum al-mahdi, dan imam kalian al-mahdi, kata Rasulullah. Ketika itu qomat sudah dikumandangkan. Di saat qomat dikumandangkan selesai, maka al-mahdi mengatakan sawu sufufakum, tarasu wa tadilu, luruskan rapatkan shaf kalian. Ketika sedang meluruskan shaf, turunlah Isa bin Maryam alaihissalam ala janahain malakain, memegang sayap dua malaikat. Idza yara al-ard yasqutu min ra'si syai'an kalma. Yasqutu min ra'si syai'un kalma. Apabila beliau melihat ke bawah akan berjatuhan sesuatu mirip air. Tanda beliau telah berwudu di langit. Wa idza yarfa ra'sa yasqutu syai'un min ra'si kalulu'il marjan. Apabila beliau melihat ke atas, berjatuhan sesuatu mirip mutiara dan mutu manikam. Wa inna tayyibu riha jasadih satasummu ila narfin nazar. Dan sungguh harumnya tubuh Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang. Dan jika orang kafir menciumnya, mereka akan mati seketika. Itu turun Nabi Isa, Imam Mahdi mengatakan, "Ta'al ya Nabi Allah, salilana." Mari kangjeng Nabi, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa mendorong Imam Mahdi, "La taqaddam, hadhihi uqimat lak. Tukramatullahi la hadhil ummah." Kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Allahu Akbar. Nabi Isa, Nabi dan Rasul Allah, makmum di belakang Imam Mahdi. Apakah ini pertanda Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Bukan. Tapi semua Nabi dan Rasul jika hidup di zaman Nabi Muhammad, wajib mengikuti sunnah Nabi Muhammad sebagai makmum. Siapapun yang memimpin penegakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemuliaan yang Allah berikan pada kita.